Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini di mata kuliah metodologi penelitian, kita masuk di topik kedua yaitu terkait dengan langkah-langkah penelitian. Jadi, kita akan membahas apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam penelitian itu, apa saja subpoin yang akan kita lakukan. Oke, sebagai pendahuluan bahwa dalam memahami sebuah proses penelitian ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas. Jadi, dalam pembahasan kita pada pertemuan ini secara umum kita akan membahas terkait dengan tahapan atau proses penelitian yang mana dalam prinsipnya itu nanti akan dibagi menjadi 4 bahan kajian pokok. Yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan serta tahap analisis data, dan yang terakhir bagaimana penulisan hasil atau laporan penelitian. Nah, jadi pada tahapan persiapan itu nanti akan mencakup bagaimana kegiatan melalui perumusan masalah penelitian hingga bagaimana kita menyusun sebuah instrumen dalam pengumpulan data itu. Jadi kegiatan pada tahapan persiapan biasanya itu diformulasikan. Jadi diformulasikan dalam bentuk sebuah usulan penelitian yang teman-teman nanti akan buat dalam bentuk sebuah proposal penelitian. Jadi secara garis besar, nanti itu terdapat dua tipe dalam proposal, yaitu proposal penelitian yang mana proposal penelitian ini mengarahkan ke pemecahan masalah atau mencari informasi yang akan digunakan. Jadi yang akan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan sebuah masalah kesehatan atau terkhusus masalah gizi. Jadi nanti ini dimanfaatkan untuk bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan, bagaimana karya yang kita hasilkan, bagaimana skripsi nanti teman-teman sebagai tugas akhirnya, dan sebagainya. Jadi coba kita lihat ini secara garis besarnya, adapun langkah yang harus dilakukan selama kita melakukan yang namanya penelitian. Jadi ada 11 poin ya yang harus dilakukan sebagai langkah untuk kita meneliti. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan, merumuskan hipotesa, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Dan yang berikutnya, yaitu bagaimana nanti kita menentukan dan mengembangkan apa instrumen penelitian yang akan kita buat dan menentukan apa subjek penelitian kita, melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, dan setelah analisis data dilakukan, kita akan mendapatkan sebuah hasil penelitian dan membuat pembahasannya. Dan yang terakhir, dalam penelitian yang terakhir itu harus menyusun sebuah laporan penelitian, kemudian kita lakukan diseminasi. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dua langkah penelitian, yaitu bagaimana merumuskan yang namanya masalah. Jadi kita mencari dulu apa masalah dalam penelitian itu, kemudian apa yang menjadi tujuan penelitian kita setelah kita merumuskan masalahnya. Nah, jadi yang pertama bahan kajian kita bagaimana perumusan masalah penelitian. Jadi salah satu langkah yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menentukan sebuah keberhasilan kegiatan penelitian itu mengidentifikasi. Jadi dilakukan identifikasi dan dilakukan perumusan masalah penelitian. Jadi dalam mengidentifikasi sebuah masalah penelitian itu eh, sebaiknya kita mengikuti sebuah alur penelitian. Jadi bukan sekedar pelengkap yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Jadi sebagaimana kita harus menganggap bahwa
penelitian ini adalah sifatnya benar-benar harus esensial, yang mana konsekuensi yang harus kita dapatkan sebagai bagian dari tahapan awal atau tahapan dasar sekali sebelum kita melakukan ke langkah berikutnya atau tahapan selanjutnya. Jadi kita sebagai seorang peneliti nanti tidak bisa mengetahui secara pasti masalah penelitian yang dihadapi. Jadi ibaratnya bagaimana kita sebagai orang yang tidak tahu tindakan yang harus diperbuat. Jadi peneliti yang tidak mengetahui secara pasti apa masalah penelitiannya, jadi dia terombang-ambing apa sebenarnya nanti tindakan yang harus saya buat. Jadi seperti itu pentingnya namanya melakukan perumusan masalah. Jadi perumusan masalah yang jelas dan tajam itu harus dapat sebuah bimbingan, harus teman-teman itu dapatkan dan harus dibimbing. Jadi sebagai seorang peneliti itu harus punya masalah yang jelas dan tajam dan dapat membimbing kita sebagai peneliti dan mengembangkan kerangka teori kita dalam merumuskan sebuah hipotesa. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kita harus memahami bahwa masalah itu apa sih sebenarnya? Kita coba lihat bahwa permasalahan yang akan terjadi itu apabila jika ada terdapat sebuah yang namanya kesenjangan, ada gap yang kita temukan antara teori yang ada dengan kenyataan yang kita temukan. Itu akan menemukan sebuah masa permasalahan. Jadi pengertian umum dari masalah ini sendiri kita bisa dapatkan bahwa ada persyaratan yang perlu dipenuhi sebagai masalah penelitian. Jadi persyaratan yang dimaksud di sini, teman-teman bisa lihat yang pertama bahwa ada kesenjangan antara yang seharusnya dimaksud di sini antara teori dan fakta secara empirik dari temuan penelitian terdahulu. Nah, berarti ada kajian dari riset sebelumnya dengan kenyataan yang kita temui terkait dengan gizi dan kesehatan. Nah, dan syarat yang kedua, dari kesenjangan yang kita temukan, itu dapat kita kembangkan. Jadi dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya bisa, mengapa kesenjangan itu bisa terjadi? Ini bisa menunjukkan sebuah ide baru. Dan yang ketiga, tahapan untuk syarat persyaratan yang ketiga, pertanyaan yang dimaksud tersebut itu memungkinkan untuk kita jawab. Jadi pertanyaan yang muncul di benak kita itu ada kemungkinan pertanyaan itu ada harapan untuk dijawab dan jawabannya itu bisa lebih dari satu peluang atau satu kemungkinan. Jadi tiga persyaratan ini merupakan prasyarat untuk dapat mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian. Jadi pengertian permasalahan penelitian dapat diformulasikan sebagai suatu pertanyaan. Jadi dia dalam bentuk pertanyaan tentang situasi problematik yang muncul dari kesenjangan antara kenyataan dan teori atau fakta secara empirik dari sebuah penelitian terdahulu. Di mana ini nanti memungkinkan kita untuk menjawab dan terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban yang akan kita temukan. Oke, teman-teman, saya harap ini bisa kita pahami bersama. Jadi untuk teknisnya, permasalahan penelitian itu adalah rumusan. Jadi dia sebuah rumusan kalimat yang interrogatif tentang adanya hubungan dua variabel atau lebih yang mana hal tersebut belum terjawab dari teori atau penelitian yang ada. Jadi itulah tujuan kenapa kita melakukan penelitian ini. Sehingga kita bisa merumuskan masalahnya apa. Jadi berdasarkan hal ini kita bisa merumuskan sebuah permasalahan penelitian yang mana harus berupa kalimat yang berisi pertanyaan. Jadi ada kalimat yang berisi pertanyaan tentang sebuah kesenjangan yang ditemukan si peneliti nanti, yang kita ketemukan nanti. Baik berupa kalimat tanya maupun kalimat positif. Jadi seperti itu ya bagaimana merumuskan sebuah masalah dalam penelitian. Coba lihat pertanyaan berikutnya, bagaimana pentingnya masalah penelitian. Jadi seberapa penting sih masalah penelitian ini? Jadi sebelumnya kita telah tahu bahwa masalah penelitian itu menduduki sebuah posisi yang sangat penting
sebagai langkah dalam melakukan penelitian. Jadi, suatu penelitian bahkan belum dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah jika tidak dilandasi oleh masalah. Jadi, bagaimana urgensinya jadi masalah penelitian. Jadi, kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah sebuah penelitian kalau tidak ada dasarnya kita membuat penelitian itu ada. Jadi ini ada beberapa ringkasan penjelasan bagaimana menggambarkan seberapa urgen permasalahan penelitian yang dimaksudkan ini. Yang pertama, bagaimana sebagai langkah awal. Jadi, perumusan masalah penelitian merupakan langkah awal. Jadi, ini adalah langkah awal yang menentukan bagi penyusunan rantai dari secara metodologi penelitian selanjutnya. Jadi ini menjadi petunjuk bagi model kerangka teori yang akan kita kembangkan untuk kepentingan penyusunan hipotesa. Jadi dalam penelitian itu ada hipotesanya, termasuk bagaimana hipotesa itu diformulasikan. Jadi dari situ masalah penelitian itu akan ada arahnya. Jadi ada arah yang dapat mengoperasionalkan hipotesa dari variabel-variabel penelitian yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi. Jadi masalah penelitian ini harus memberikan sebuah petunjuk dalam memilih rancangan penelitian yang akan digunakan. Baik itu ada hubungannya dengan subjek penelitian kita, jadi subjek penelitian kita misalkan populasinya apa, sampelnya apa, dan metode pemilihan sampelnya maupun instrumen yang akan kita gunakan dalam pengumpulan atau pengukuran variabel. Itu sangat penting ya. Dan yang kedua ini perkiraan keberhasilannya. Jadi dengan merumuskan masalah penelitian yang baik, setelah kita merumuskan masalah penelitian kita itu secara baik, kita sebagai peneliti dapat mengetahui bagaimana perkiraan keberhasilan penelitian yang kita lakukan. Jadi apakah penelitian akan berjalan lancar atau justru akan menghadapi banyak kendala. Jadi ini hal yang sangat penting bagi seorang peneliti. Karena kenapa? Selain menjadi sebuah warning atau peringatan, ini juga merangsang sebuah antisipasi bagi kita sebagai peneliti dalam menghadapi kendala apa atau kesulitan apa yang bisa saja kita temukan. Jadi seperti menyusun jadwal penelitian yang tepat itu bagian dari kita antisipasi dalam melakukan penelitian ini. Jadi ini juga yang harus menjadi poin yang harus penting dalam penelitian. Nah, dan yang ketiga, itu dari rumusan masalah dapat dilakukan konfirmasi. Jadi kita dapat mengkonfirmasi bagaimana ketepatan judul dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Ini sangat penting, terutama pada waktu teman-teman nanti menyusun yang namanya proposal penelitian. Jadi kita dari rumusan masalah ini kita dapat mengkonfirmasi tepat tidak judul saya, tujuan penelitian saya sesuai enggak dengan yang ada. Nah, dan yang terakhir, eh, dari rumusan masalah, itu kita dapat mengetahui bagaimana bobot atau original dari penelitian yang akan kita lakukan. Ini hal yang sangat penting bagi seorang peneliti. Jadi teman-teman nanti ini harus diperhatikan bahwa berangkat dari rumusan masalah ini kita tahu bagaimana kualitas dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi terutama kalau penelitian yang dilakukan ini terkait dengan suatu persyaratan khusus untuk dipenuhi. Jadi misalkan teman-teman kan untuk menyelesaikan studi ini hal yang mutlak yang harus teman-teman lakukan yaitu sebagai persyaratan khusus dalam menyusun skripsi. Nah, jadi skripsi ini bagian dari persyaratan yang khusus yang harus teman-teman penuhi. Nah, jadi seperti itu ya, seberapa penting masalah penelitian ini. Nah, kemudian ini bagaimana sebuah rumusan masalah yang baik. Jadi sebuah rumusan yang masalah yang baik. eh, jadi perumusan masalah penelitian itu kan sebelumnya kita telah bahas. Jadi bagaimana rumusan masalah penelitian itu sebenarnya dikatakan baik. Jadi ada beberapa ciri yang dapat kita gunakan sebagai seorang peneliti. Jadi sebagai seorang peneliti ada beberapa hal yang menjadi ciri bagaimana penelitian atau rumusan itu dikatakan
rumusan masalah yang baik. Ciri ini meliputi tiga aspek. Jadi ada tiga aspek substansi yang ada tiga aspek yang harus terpenuhi dikatakan baik, yaitu bagaimana substansinya, bagaimana formulasinya, dan teknisnya. Jadi aspek substansi atau konten permasalahan penelitian atau bobot maupun originalitas dari penelitian itu. Nah, ini sebenarnya kalau dipikirkan bahwa tidak ada rujukan yang baku atau indikator bobot dari sebuah penelitian untuk penilaian bobot. Tetapi ini eh, dapat kita aktualitasi atau bobot masalah penelitian ini setidaknya dapat kita lihat dari bagaimana manfaat penelitian atau kegunaan dari hasil penelitian kita sendiri. Jadi itu bisa kita apa ya, jabarkan bagaimana penelitian ini punya faedah nggak, punya kebermanfaat atau kegunaan tidak dari penelitian yang akan saya lakukan. Nah, jadi untuk merumuskan masalah yang baik, yang pertama ada harus memiliki kegunaan teoretik. Jadi memiliki sebuah makna. Dan bagaimana penelitian kita ini perkembangan substansi ilmunya seperti apa. Ini yang dimaksud dengan punya manfaat terhadap teoretik. Jadi ada makna bagi perkembangan substansi ilmu. Nah, dan yang kedua, itu bagaimana yang dimaksud dengan punya manfaat terhadap metodologi. Nah, metodologi ini maksud bagaimana memiliki makna bagi perkembangan secara metodologi, yang mana dalam penelitian gizi khususnya dan kesehatan itu ada kaitannya dengan penelitian intervensi. Kalau penelitian gizi dan kesehatan biasanya itu kita lebih mengarah kalau dia punya manfaat secara metodologik itu ada kaitan, sorry, ada kaitan dengan penelitian intervensi. Seperti misalnya ditemukan sebuah metode atau cara baru di bidang preventif, di bidang kuratif, atau rehabilitatif. Jadi itu termasuk dalam kegunaan metodologi, kegunaan yang kedua. Nah, dan kegunaan yang ketiga yaitu kegunaan secara praktis. Jadi memiliki kegunaan praktis dalam praktek sehari-hari. Baik baik yang ada dalam bidang gizi masyarakat, gizi klinik ataupun bagaimana pengembangan teknologi tepat guna di bidang pangan maupun gizi. Jadi secara praktis dalam praktis sehari-hari itu bisa digunakan. Nah, jadi teman-teman ini berkenaan dengan formulasi atau perumusan masalah penelitian, kita ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Jadi dua hal penting itu apa? Yang pertama, bagaimana rumusan masalah itu hendaknya diajukan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dasarnya itu rumusan masalah harus dalam bentuk kalimat tanya, hendaknya secara interrogatif yang jelas, tajam, dan akurat terkait dengan inti permasalahan yang hendak kita teliti. Jadi pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mengandung setengah dari jawaban. Nah, yang kedua, bagaimana rumusan masalah itu nanti mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam aspek teknis, permasalahan penelitian harus dinilai tingkat kelayakannya. Dengan kata lain bahwa sebelum kita melakukan penelitian, peneliti harus memiliki sebuah keyakinan bahwa penelitian yang akan saya lakukan itu dapat dilaksanakan. Dan bagaimana layak yang dimaksud di sini ada hubungannya dengan kemungkinan terjawabnya masalah penelitian yang secara empiris yang kita lakukan. Jadi itu teman-teman harus perhatikan ya. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwa untuk menilai kelayakan masalah penelitian, ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan kita. Jadi, layak tidak penelitian yang akan saya lakukan ini? Uh, Tiga hal tersebut, yang pertama, ada yang disebut dengan bagaimana kita mempertimbangkan sebagai seorang peneliti. Jadi, ini ada kaitannya dengan bekal pengetahuan dasar yang relevan dengan objek penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, adanya motivasi, tersedianya waktu yang sesuai, atau kompetensi kita memadai tidak dalam penelitian ini. Jadi pertimbangan kita sebagai peneliti itu yang harus diperhatikan juga kelayakan dalam penelitian yang nantinya akan kita lakukan.
Dan pertimbangan yang kedua, bagaimana secara metodologi. Jadi metodologi ini ada hubungannya dengan tingkat bagaimana kita menguasai sebagai peneliti, kita menguasai dan memahami teori dan kemampuan secara praktis di bidang metodologi. Dan yang terakhir, itu harus mempertimbangkan juga tersedianya yang namanya fasilitas dan prasarana penelitian. Jangan sampai teman-teman mengangkat sebuah isu penelitian yang tidak tersedia fasilitas yang ada atau peralatan prasarana penelitiannya tidak mumpuni untuk kita lakukan. Jadi misalkan bahannya bagaimana, bahan penelitian kita, biaya yang digunakan berapa banyak, peralatannya apa, sebagai tenaga pengumpul datanya punya kompeten tidak untuk melakukan riset ini atau tidak. Jadi itu semua menjadi hal-hal yang eh, harus dinilai sebagai layak tidak masalah penelitian ini. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagaimana sumber masalah penelitian itu. Nah, ini sumber masalah penelitian ini sangat penting. Jadi, ide dan gagasan teman-teman untuk meneliti itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, jadi pertanyaan atau tepatnya keluhan yang sering muncul dari mahasiswa. Jadi dari mahasiswa itu biasanya ada berbagai jenis keluhan yang muncul. Hendaknya melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan tugas akhir. Ini kan sebagai persyaratan khusus ya, kali teman-teman itu tidak bisa selesai kalau tidak melakukan yang namanya skripsi. Dan dalam skripsi itu dalam sebuah penelitian. Jadi biasa, dari mana saya bisa memperoleh masalah penelitian? Jadi bagi peneliti pemula sebagai seorang mahasiswa, pertanyaan itu sering kali muncul atau sering mempertanyakan ke dosennya. Jadi karena teman-teman punya keterbatasan pengalaman. Jadi ini harus dipahami bahwa masalah penelitian itu tidak akan datang dengan sendirinya, kecuali penelitian pesanan. Nah, usaha meminta masalah penelitian pada kolega senior atau pada dosen. Biasanya itu kemudian biasa ada dosen yang meneliti, dilibatkan mahasiswa untuk meneliti juga. Jadi itu biasanya masalah itu sudah dirancang. Jadi masalah pesanan. Jadi itu bukan hal yang apa ya, eh, kita harapkan sebenarnya. Kami mengharapkan bahwa masalah itu muncul dari ide dan gagasan dari mahasiswa sendiri. Ya, sikap mandiri dalam upaya menemukan dan mengolah masalah itu, ini yang kita harapkan muncul dari mahasiswa. Jadi bukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan, sekalipun teman-teman semua ini sebagai peneliti pemula di awal untuk apa ya, untuk penyelesaian tugas akhirnya. Teman-teman itu sebagai peneliti pemula, ini memang bukan hal yang mudah, tetapi harus kita upayakan. Jadi bagaimana teman-teman mengembangkan sikap mandiri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi teman-teman sebagai peneliti individu, termasuk sebagai peneliti awal ini. Jadi, bagaimana teman-teman bisa mandiri bukan berarti makanya itu dibentuk yang namanya pembimbing yang akan mengarahkan teman-teman bagaimana menyusun penelitian yang baik. Oke, langsung saja di sini sumber masalah penelitian yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi ada beberapa sumber masalah penelitian yang bisa teman-teman peroleh atau kembangkan. Itu yang pertama, itu adalah sumber kepustakaan. Jadi sumber kepustakaan itu dari mana sih masalah ini saya bisa dapatkan? Jadi ini kalau teman-teman giat mengikuti perkembangan bidang ilmu, gizi tentu khususnya dengan teman-teman harus mempelajari namanya update. Jadi kepustakaan yang mutakhir, referensi yang terup to date. Ini dengan mudah teman-teman akan mengetahui bidang tertentu yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan. Yaitu misalkan ada gap penelitian, ada jurang penelitian. Jadi jurang penelitian yang dimaksud di sini biasanya merupakan sumber utama peneliti untuk menemukan permasalahan penelitian. Jadi seringkali masalah ini bahkan secara eksplisit sudah apa ya, biasanya itu secara eksplisit itu sudah dianjurkan, ada rekomendasi saran atau direkomendasikan oleh peneliti sebelumnya. Jadi ini makanya teman-teman tuh diharapkan banyak-banyak membaca hasil penelitian. Nah,
Jadi biasanya itu ada rekomendasi untuk diteliti lebih lanjut pada bagian akhir dari sebuah kepustakaan atau laporan penelitian. Karena jadi hal ini sangat penting untuk teman-teman perhatikan karena ada kaitannya dengan apa ya, sumber untuk mencari masalah. Masalah yang merupakan laporan dari penelitian sebelumnya yang teman-teman baca. Nah, dan ini menjadi sebuah ide yang bisa muncul untuk dilakukan peneliti yang mumpuni di bidangnya. Jadi teman-teman bisa menjadikan sebuah rujukan itu, sebuah saran atau rekomendasi itu sebagai sebuah masalah yang akan teman-teman dapatkan. Itu ya, yang pertama. Kemudian ini ada yang kedua, sumber forum pertemuan ilmiah. Nah, dalam sebuah kegiatan biasanya atau forum pertemuan ilmiah, itu biasanya ada pertanyaan yang belum terpecahkan dalam diskusi. Pertanyaan ini seringkali merupakan pertanyaan yang punya bobot dan layak untuk kita kembangkan menjadi permasalahan dalam sebuah penelitian. Nah, dari itu biasanya juga itu ada dibuat sebuah rangkuman hasil pembahasan dalam suatu diskusi ilmiah yang merupakan sebuah rekomendasi apa hal-hal yang perlu untuk kita teliti. Biasanya itu dalam forum-forum ilmiah ada rekomendasi, saran atau gagasan apa yang sebenarnya yang perlu untuk kita teliti. Nah, dari situ bisa muncul idenya. Jadi, keaktifan peneliti dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah itu bisa menjadi sebuah ide dan gagasan terutama misalkan ada pertemuan ilmiah, seminar, webinar, dan apa pertemuan yang berskala nasional atau internasional itu jauh lebih baik. Itu dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena itu, misalkan teman-teman bisa membaca dari sebuah proceeding pertemuan ilmiah, itu sangat penting, di mana hal ini bisa didapatkan sebagai sumber untuk kita mencari masalah penelitian. Jadi, teman-teman ini mencari masalah ya, mencari masalah penelitian. Jadi tidak bagaimana bisa hadir atau ada secara daring dari pertemuan ilmiah yang kita lakukan itu banyak sekali. Makanya biasa kami sarankan untuk ikut webinar, ikut seminar, seminar internasional, seminar nasional, karena di dalam pertemuan ilmiah ini kadang muncul ide dan gagasan yang belum menjadi saran untuk kita teliti. Seperti itu. Nah, dan yang ketiga, sumber pengalaman praktik. Jadi pengalaman langsung dari kita sebagai seorang peneliti. Jadi pengalaman praktik yang dimaksud berupa pengamatan langsung yang kita lakukan, di mana biasanya itu berupa fenomena yang tidak sesuai atau tidak mampu untuk dijelaskan oleh teori yang ada. Jadi untuk menangkap fenomena yang baik, ini diperlukan sebuah sensitivitas tertentu bagi kita seorang peneliti. Jadi fenomena problematik yang dimaksud di sini biasanya ini menjadi sebuah apa ya, sebuah stimulus yang menggugah kita sebagai peneliti untuk mengajukan yang namanya pertanyaan. Jadi eh, biasanya tidak terpikirkan, tetapi sorry, biasanya ini sama sekali tidak terpikirkan oleh orang lain. Tetapi kita kadang muncul dari hasil pengamatan langsung kita itu ada ide, ide ada saja ide yang brilian, masalah yang sensitif yang berkaitan dengan faktor teori dan penguasaan perkembangan di bidang ilmu yang kita geluti itu bisa muncul dari hasil pengamatan maupun observasi yang kita lakukan. Jadi seperti itu sumbernya dari mana masalah itu bisa kita dapatkan sebagai dasar kita melakukan penelitian. Jadi masalah penelitian muncul dari tiga komponen ini bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian? Jadi ada beberapa tahapan kita melakukan identifikasi dan merumuskan yang namanya masalah penelitian. Jadi setelah fenomena problematik ditemukan, kita sudah menemukan masalah tadi, tandanya kita kembangkan menjadi permasalahan penelitian. Jadi langkah atau step berikutnya yaitu identifikasi dan merumuskannya. Jadi ini akan bagaimana kita memaparkan atau mengembangkan masalah penelitiannya. Contoh yang sederhana, misalkan, ini saya kasih contoh yang paling sederhana, ini terutama ditujukan bagi teman-teman sebagai peneliti pemula nanti, itu
berdasarkan problema yang kita hadapi di masyarakat kita. Ini contohnya kalau dilakukan di posyandu kan biasanya itu ada penimbangan nih, penimbangan, pengukuran, itu kan dibantu oleh yang namanya kadar. Nah, kadar ini ternyata kemampuannya itu agak kurang dalam menginterpretasikan hasil penimbangan berat badan balita pada buku KMS-nya. Jadi ini sebuah masalah kita identifikasi dan ini bisa menjadi bahan untuk kita buatkan yang namanya merumuskan masalah penelitian ini. Jadi dalam merumuskan masalah penelitian dari situasi problema yang kita temukan ada 4 tahapan yang harus dilalui dari masalah ini. Jadi tahapan yang pertama tentunya ada tahapan persiapan. Jadi persiapan itu banyak sekali hal yang harus dilakukan dalam hal persiapan ini. Yang pertama, kalau dalam persiapan kita akan memformulasikan situasi problematik yang kita hadapi. Jadi contohnya ini tadi ya, bagaimana problemanya terkait dengan kadar yang tidak mampu menginterpretasi hasil penimbangan berat badan. Nah, kemudian kita identifikasi adanya kesenjangan yang ada. Jadi identifikasi kesenjangan yang ada seperti eh, kadar posyandu telah mendapat pelatihan tentang penimbangan balita, tetapi faktanya kemampuan kadar dalam mengartikan atau menginterpretasi hasil penimbangan di dalam buku ini, buku KMS ini masih sangat rendah. Jadi itu kita mengidentifikasi adanya kesenjangan itu. Dan yang step berikutnya kita pelajari yang namanya ini, pelajari kepustakaan, termasuk hasil penelitian terdahulu atau hasil penelitian sebelumnya, dan sumber informasi yang bisa menunjang bagaimana identifikasi kesenjangan yang kita angkat ini sebagai sebuah problema. Lalu kita akan detailkan bagaimana situasi kajiannya sehingga faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan kader yang dimaksud di sini itu dapat mengartikan hasil apa ya, memperkuat untuk dia mampu untuk mengartikan hasil penimbangan. Nah, selanjutnya kita pilih inti permasalahan. Nah, ini masih tahapan persiapan ya. Kita pilih inti permasalahan. Memilih inti permasalahan yang paling utama atau yang memengaruhi sub masalah yang lain. Jadi ini akan kita lebih rincikan termasuk bagaimana memformulasikan dalam merumuskan masalah penelitian. Jadi ini ya, misalnya, apakah rendahnya kemampuan kadar posyandu dalam mengartikan hasil penimbangan balita itu disebabkan oleh metode pelatihan kadar yang tidak tepat. Itu bisa saja muncul pertanyaan seperti itu. Nah, untuk langkah berikutnya, kita melakukan konfirmasi awal. Nah, konfirmasi awal, apa yang kita lakukan di sini? Jadi, dalam langkah ini dilakukan sebuah penilaian. Penilaian apakah rumusan masalah yang disusun dalam langkah persiapan itu telah memenuhi yang namanya kriteria perumusan masalah penelitian yang memadai. Jadi segala pertanyaan ini akan muncul. Apakah rumusan masalah ini jawabannya lebih dari satu? Apakah cukup berbobot atau original enggak? Atau muncul lagi pertanyaan, apakah berbentuk pertanyaan yang jelas, tajam, dan akurat? Ingat kembali ya, syarat rumusan masalah yang baik. Nah, kemudian apakah sudah mempermasalahkan hubungan dua variabel atau lebih? Bagaimana variabel yang akan diteliti? Apakah ini layak untuk kita teliti? Atas dasar apa kita mengatakan layak? Kemudian baru kita rumuskan lagi masalah penelitian ini. Setelah melalui beberapa koreksi dan dianggap ini sudah berbobot. Jadi kalau jika diperlukan, jadi kepustakaan dan sumber informasi ini lebih dipelajari lagi secara luas untuk bisa merumuskan masalah yang akurat. Jadi kita harapkan bisa akurat. Jadi pertimbangan konfirmasi teoritik ini karena apa ya? Karena kemungkinan jawaban dari masalah penelitian itu kurang luas. Sehingga peneliti menganggap perlu merumuskan masalah penelitian kedua. Seperti eh, bila benar faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan kadar dalam mengartikan hasil penimbangan balita
itu adalah faktor metode pelatihan yang kurang tepat. Apa metode pelatihan yang tepat untuk melatih keterampilan terkait dengan penimbangan balita bagi kader posyandu? Karena kita menganggap tadi, oh sudah dilakukan pelatihan, tetapi mungkin metodenya kurang tepat sehingga tidak mudah dimengerti oleh kader. Jadi kita membuat sebuah solusi masalah dari ini. Jadi metode apa yang sebenarnya yang diperlukan untuk melatih keterampilan terkait dengan penimbangan balita bagi kader posyandu ini? Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu langkah konfirmasi. Jadi melakukan konfirmasi akhir. Ada namanya konfirmasi awal, terus konfirmasi akhir. Di kegiatan konfirmasi akhir ini, kita mengkonsultasikan hasil rumusan masalah penelitian kita kepada dosen pembimbing atau yang kompeten di bidangnya. Jadi berkenaan dengan hal ini, rumusan masalah penelitian itu sudah diserahkan. Kemudian diminta komentar atau saran perbaikan kepada pembimbing. Jadi perlu diserahkan pula apa yang menjadi pokok-pokok tinjauan yang melatar belakangi rumusan masalah yang kita buat ini secara komprehensif dari konsultasi yang kita lakukan. Jadi latar belakang merupakan rasionalisasi dari permasalahan penelitian yang kita ajukan sehingga di dalamnya nanti ini terkandung aspek-aspek yang secara aktualitas, originalnya seperti apa, kriteria, serta persyaratan rumusan masalah penelitian yang baik itu sudah kita penuhi. Nah, jadi ini langkah konfirmasi akhir. Kemudian yang terakhir, jadi sudah terbentuk nih formulasi akhirnya, sudah ada gambarannya. Jadi pada tahapan ini diformulasikan kembali permasalahan penelitian dan latar belakang yang telah dikonsultasikan pada dosen pembimbingnya. Tentunya ini dilakukan setelah melalui tahapan perbaikan dari saran-saran yang setelah konfirmasi akhir. Mengingat untuk sementara bahwa di formulasi akhir ini dianggap sebagai apa ya formulasi yang sifatnya final. Jadi rumusan ini sebaiknya itu sudah lengkap dan sudah kita susun secara serapi mungkin, termasuk dari bagaimana penyusunan dari aspek tata bahasa yang kita tuliskan. Jadi ini sudah dalam bentuk draft yang lengkap. Oke, untuk topik yang kedua, bagaimana setelah kita merumuskan masalah, kita pasti punya yang namanya tujuan. Jadi bagaimana merumuskan sebuah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini merupakan petunjuk arah penelitian yang akan kita lakukan, atau dengan kata lain kita mengarahkan peneliti sebagai peneliti tentang apa data atau informasi yang akan dicari melalui penelitian ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ada hubungannya atau punya hubungan yang sangat erat dengan jenis penelitian yang kita lakukan. Jadi teman-teman ingat kembali jenis penelitian yang akan dilakukan itu jenis penelitian apa. Ini sangat ada kaitannya nanti dengan tujuan penelitian kita. Jadi secara umum tujuan penelitian itu adalah menemukan bagaimana kita nanti tidak menemukan atau mendapatkan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan masalah yang diteliti. Mengadakan analisis terhadap hubungan yang sebagai fakta-fakta yang akan kita temukan. Serta kita nanti bisa menjelaskan fakta yang ditemukan ini ada nggak kaitannya dengan teori yang ada. Makanya ada korelasi nggak, ada hubungan yang signifikan nggak dengan teorinya, dengan apa yang kita temukan ini. Serta kita juga bisa yang namanya mengembangkan alat, mengembangkan teori, mengembangkan konsep baru di bidang gizi khususnya. Makanya kemarin ini sangat erat kaitannya dengan jenis penelitian kita. Jadi tujuan penelitian ini harus apa ya? Kalau saya bilang harus selaras dengan rumusan masalah yang kita sudah buat serta manfaat penelitian nantinya. Jadi tujuan penelitian ini jawaban atas pertanyaan dari penelitian. Nah, dan biasanya di dalam tujuan ini harus sesuai dengan rumusan masalah, makanya saling berhubungan satu sama lain. Jadi untuk memberikan sebuah arah dalam pelaksanaan penelitian, teman-teman dalam membuat proposal penelitian nanti itu tujuan penelitiannya harus memberikan banyak warna ya. Jadi banyak warna
terhadap apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, karena itu di sini saya sampaikan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi atau harus teman-teman perhatikan untuk membuat sebuah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu harus dirumuskan secara jelas dan operasional. Jadi betul-betul dalam tujuan itu sangat harus rinci, harus sejelas mungkin dan operasionalnya seperti apa. Dan yang kedua, kriteria yang kedua, tujuan penelitian diarahkan untuk menjawab masalah yang diteliti. Nah, jadi tujuan itu menjawab apa permasalahannya. Sehingga untuk penelitian ini harus dapat memberikan arah yang tepat bagi peneliti tentang sasaran yang akan dituju. Nah, dan terakhir, tujuan penelitian harus mencerminkan analisis masalah berdasarkan variabel yang diteliti. Sehingga ini nanti memungkinkan masalah yang kita hadapi itu bisa dipecahkan dari berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi seperti itu ya. Nah, tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret dan dapat diamati dan dapat diukur, itu harus ada kita akan bagi menjadi beberapa kelompok tujuan penelitian. Kelompok tujuan penelitian dalam bidang gizi dan kesehatan khususnya, teman-teman bisa lihat kelompok yang pertama, itu kita menemukan yang namanya teori, konsep, dalil atau mengeneralisasi hal baru tentang gizi, pangan, dan kesehatan masyarakat. Kelompok yang kedua, kita memperbaiki atau memodifikasi yang namanya teori, sistem, atau program pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kita memperkokoh yang namanya teori, konsep, sistem, dan generalisasi yang sudah ada. Jadi secara operasional, sebenarnya tujuan penelitian ini ditentukan oleh ada tidak pengujian hipotesa dalam penelitian. Nah, makanya apabila ada hipotesa yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian itu akan mengarah ke bagaimana kita menguji namanya hipotesa kalau ada hipotesanya. Tetapi kalau dalam penelitian itu tidak menggunakan hipotesa atau penelitian kualitatif, itu biasanya itu diarahkan untuk mendapatkan sebuah gambaran secara empiris mengenai peristiwa atau fenomena tertentu. Jadi dilihat lagi jenis penelitian kita apa, kita ke kuantika atau ke kualitatif. Jadi kalau kita punya hipotesa berarti tujuan penelitiannya menguji hipotesa. Oke, dalam tujuan penelitian itu sebenarnya ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum, sorry. Nah, tujuan umum sendiri bagaimana uh, ini apa ya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum itu nanti menyatakan tujuan akhir penelitian yang hendak kita capai. Dan kalau tujuan umum itu lebih bersifat abstrak terkait dengan bagaimana manfaat hasil penelitian kita. Jadi acuan kita untuk tujuan umum itu mencakup bagaimana aspek yang lebih umum ya, lebih luas. Sementara untuk tujuan khusus itu sangat spesifik dan dinyatakan secara jelas, tajam, dan mencakup hal-hal yang variabel yang akan diukur, dinilai, atau diperoleh dari penelitian kita. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana mendeskripsikan dari tujuan umum dan tujuan khusus dari analisis masalah yang kita sudah dapatkan. Misalkan tadi kemampuan kadar untuk apa ya menginterpretasikan hasil pengukuran. Sehingga tujuan umumnya apa? Memperoleh informasi. Jadi kita mendapatkan informasi tentang hubungan antara metode pelatihan dan peningkatan kemampuan kadar posyandu dalam mengartikan hasil penimbangan balita di wilayah kecamatan bla bla. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebagai tujuan umumnya. Dan yang kedua, kita akan apa ya, membuat tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini artinya nanti ada hal-hal yang bisa kita ukur dari tujuan khusus ini, ada hal-hal yang bisa kita nilai dari
penelitian kita nanti. Nah, tujuan khususnya apa? Kita identifikasi metode pelatihan yang digunakan dalam pelatihan kadar posyandu. Tujuan khusus yang kedua, menilai kemampuan kadar posyandu dalam mengartikan hasil penimbangan balita. Dan yang ketiga, kita menganalisis variabelnya. Variabelnya apa? Menganalisis hubungan metode pelatihan yang digunakan dengan peningkatan kemampuan kadar posyandu dalam mengartikan hasil penimbangan balita di wilayah kecamatan Ratojini, bla bla bla. Jadi seperti itu ya, bagaimana kita menggambarkan yang namanya tujuan umum dan tujuan khusus seperti itu. Oke, mungkin cukup ya terkait dengan topik kita bagaimana merumuskan bagaimana langkah-langkah penelitian yang dua poin ini, bagaimana merumuskan menemukan masalah, mengidentifikasi masalah sehingga kita dapat merumuskan masalahnya. Nah, dari merumuskan masalah tersebut kita bisa menentukan yang namanya tujuan kita dalam penelitian itu seperti apa. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga mampu dan bisa dipahami bersama. Sekian dari pemaparan untuk topik kita pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.